Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Narendra Gemak Balaihan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Analisis Ide Wirausaha Digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sitadi Triputra. Sini sebelum masuk ke pembahasan, sebelumnya di sini saya akan membacakan terlebih dahulu nama anggota-anggota yang ada di kelompok 4. Yang pertama itu ada Fauzi Ardiansyah dengan NIM 230102048. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Muhammad Narendra Gemak Balaihan dengan NIM 230102091. Yang ketiga ada Dia Ansani dengan NIM 230102036. Dan yang terakhir ada Naila Almasyira Maulida dengan NIM 2301002 dan 103. Kemudian di sini saya akan membacakan mengenai empathy mapping dari customer atau user yang ada di dalam puskesmas Penyilikan. Tetapi sebelumnya di sini masih bentuk asumsi dari kita karena di sini belum dilakukan wawancara. Yang pertama di sini ada think and feel atau pemikiran dan perasaan yang dirasakan oleh customer atau pelanggan nanti. Pertama ada apakah saya akan mendapat perawatan yang intensif, apa yang dirasakan. Saya merasa cemas tentang hasil pemeriksaan dokter, itu apa yang dirasakan. Lalu ada mengapa prosesnya begitu lama, itu apa yang dipikirkan. Kemudian ada saya harap dokter bisa memahami keluhan saya dengan baik, itu adalah perasaan. Kemudian ada saya merasa kurang nyaman dengan ruang tunggu yang penuh, itu juga bentuk perasaan dan juga pikiran. Kemudian yang kedua ada say and do. Say and do ini di sini yang dia katakan dan dia lakukan. Pertama itu saya merasakan sakit di bagian ini, itu yang dia rasakan kepada tenaga medis atau dokter di sana. Kemudian yang kedua ada berapa lama lagi saya harus menunggu, itu yang dia katakan mungkin di dalam hati. Kemudian ada apa obat ini memiliki efek samping, ada mengisi formulir pendaftaran, ada menunggu di ruang tunggu sambil bermain ponsel, kemudian mengobrol dengan pasien lain tentang kebutuhan mereka. Selanjutnya di sini ada hear atau yang mereka dengar. Ini contohnya yaitu mohon tunggu sebentar, saya siapkan terlebih dahulu obatnya. Itu seperti petugas medis yang berada di apotek. Untuk obat ini Anda harus meminumnya 3 kali sehari. Contoh yang lainnya itu ada bisa saya lihat KTP atau kartu identitas lainnya. Lalu yang terakhir bisa saya lihat kartu pasien atau kartu BPJS-nya. Kemudian di sini ada si itu apa yang customer ini lihat. Pertama saya melihat orang-orang sedang menunggu antrian di tempat duduk. Kedua seorang ibu sedang berbicara dengan perawat di loket pendaftaran. Ketiga ada poster di dinding yang menunjukkan cara mencegah penyebaran dari COVID-19. Kemudian di sini selanjutnya ada pain yang berupa keluhan yang dirasakan gitu. Yang pertama di sini ada alat yang digunakan untuk pemeriksaan tidak lengkap. Kemudian suratnya kurang ramah ketika pendaftaran. Dan yang terakhir itu pelayanan yang cukup lama. Lalu di sisi lain dari keluhan di sini terdapat gain atau keinginan. Di sini itu keinginan yang diinginkan oleh si customernya. Sini yang pertama ini contohnya ada saya merasa baikan setelah mendapat obat yang tepat. Kemudian dokter menjelaskan kondisi saya saat ini dengan jelas.
Lalu pelayanan yang cepat membuat saya tidak perlu menunggu lama. Setelah itu stafnya sangat ramah dan selalu membantu. Dan yang terakhir, saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan untuk merawat diri di rumah. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Dian Sanik. Baik, di sini saya akan memaparkan user personanya. Nama usernya yaitu Jonathan Patterson dan ini visual gambarnya. Dia berumur 40 tahun, jenis kelaminnya pria, lokasinya berada di 123 Amsterdam, Belanda. Kemudian pekerjaannya sebagai digital marketing. Motivasi dia ke puskesmas yaitu saya ingin memastikan kesehatan pribadi dan keluarga saya dengan mendapatkan perawatan yang tepat dan terjangkau di puskesmas. Menghindari penyakit melalui pemeriksaan rutin dan informasi yang jelas serta edukatif dan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, saya mencari kepastian dan rasa aman dari penjelasan yang lengkap mengenai kondisi kesehatan dan perawatan yang diperlukan. Sebagai karyawan dengan jadwal yang sibuk, saya sangat menghargai layanan yang cepat dan efisien tanpa waktu tunggu yang lama, agar saya bisa segera kembali ke aktivitas sehari-hari. Saya juga termotivasi untuk mendapatkan akses mudah ke layanan kesehatan yang berkualitas serta memahami cara menjaga kesehatan keluarga dengan baik melalui edukasi yang diberikan. Setelah melihat motivasinya, maka terdapat goals-nya atau tujuannya, yaitu yang pertama, memastikan perawatan kesehatan yang tepat dan terjangkau untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, mencegah penyakit melalui pemeriksaan rutin dan informasi edukatif. Yang ketiga, mendapatkan kepastian dan keamanan dari layanan medis yang kompeten. Yang keempat, menikmati proses layanan yang cepat dan efisien. Dan yang terakhir, memiliki akses mudah ke layanan kesehatan berkualitas untuk menjaga kesehatan keluarga yang baik. Setelah melihat goals-nya, terdapat kesulitannya, yaitu waktu tunggu yang lama, yang kedua kurang penjelasan dari tenaga medis, yang ketiga ketidakpastian mengenai jadwal janji temu, yang keempat kurangnya komunikasi antara dokter dan pasien, kelima kesulitan dalam mengakses layanan medis. Setelah melihat dari motivasi, tujuan, dan kesulitan, maka dapat disimpulkan bahwa Jonathan adalah seorang pekerja harian yang sangat bergantung pada kesehatannya untuk dapat terus bekerja dan menghidupi keluarganya. Dia membutuhkan akses yang mudah serta terjangkau untuk layanan kesehatan serta informasi yang dapat membantu mencegah berbagai penyakit-penyakit dan menjaga kesehatan serta keluarganya. Dengan persona ini, puskesmas dapat merancang layanan yang lebih tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan Jonathan, seperti layanan kesehatan keliling, program edukasi kesehatan yang mudah diakses, dan pengobatan dengan biaya yang terjangkau. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Berikut adalah pertanyaan yang akan diajukan pada saat wawancara. Yang pertama ada pertanyaan intro atau icebreaker. Pertanyaannya, kapan pertama kali Anda datang ke puskesmas? Mengapa Anda tertarik untuk datang ke puskesmas ini? Berapa kali Anda datang ke puskesmas dalam 1 bulan? Yang kedua adalah pertanyaan, masalah apa yang dikenali oleh para calon pelanggan? Pertanyaannya ada, apa saja masalah utama yang sering Anda hadapi saat berkunjung ke puskesmas? Apakah Anda pernah merasa kalau penjelasan dari dokter kurang jelas? Kalau iya, apa yang kamu rasakan? Dan bagaimana kondisi ruang tunggu di sini? Apakah nyaman atau tidak? Oke, yang ketiga adalah pertanyaan, apa dampak jika masalah ini tidak diselesaikan? Yang pertama ada, bagaimana pendapat Anda tentang waktu tunggu di puskesmas terhadap aktivitas Anda? Bagaimana pendapat Anda, misalnya tentang proses pendaftaran yang rumit? Dan yang ketiga ada, apa pendapat Anda kalau semisalnya penjelasan medis dari dokter di puskesmas kurang memadai? Dan yang keempat ada, bagaimana calon pelanggan saat ini memecahkan masalah ini? Pertanyaannya itu ada, apa
apa yang Anda biasa lakukan saat waktu tunggu yang lama di puskesmas agar tidak mengganggu keseharian Anda? Kalau misalnya ada prosedur pendaftaran yang rumit, apa yang akan Anda lakukan? Dan bagaimana cara Anda mencari informasi tambahan kalau semisalnya penjelasan atau saran dari dokter itu kurang memuaskan? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi Ardiansyah. Selanjutnya akan dibaca oleh saya. Apa yang menghalangi penerapan solusi Anda? Kenapa Anda enggan mencoba cara lain untuk membuat prosedur pendaftaran di puskesmas jadi lebih sederhana? Sumber apa yang digunakan calon pelanggan untuk mendapatkan informasi yang relevan? Dari mana Anda biasanya mendapatkan informasi tentang layanan di puskesmas? Apakah Anda sering mencari informasi tambahan tentang cara mendaftar dan waktu tunggu di puskesmas dari sumber tertentu? Bagaimana cara Anda mencari penjelasan atau informasi medis tambahan setelah kunjungan ke puskesmas? Bagaimana calon pelanggan membuat keputusan? Apakah yang menjadi faktor utama dalam mengambil keputusan Anda untuk menggunakan layanan di puskesmas? Apakah Anda mempertimbangkan ulasan atau rekomendasi dari orang lain sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan di puskesmas? Pertanyaan penutup, apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan atau sampaikan terkait pengalaman Anda dengan puskesmas ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini terkait solusi digital yang kami diskusikan untuk memperbaiki layanan di puskesmas? Apakah Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran lebih lanjut yang ingin Anda ajukan sebelum kita menutup percakapan ini? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.